Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Eka Novita, NIM 1902102042266, kelas C PGSD Universitas Jember. Di sini saya akan melakukan percobaan saya, yakni mengenai fotosintesis. Tujuan dari praktikum yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis memerlukan cahaya serta klorofil atau zat hijau daun. Yang kedua, membuktikan fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang ketiga, membuktikan fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Yang keempat, membuktikan pengaruh warna atau spektrum serta suhu terhadap proses fotosintesis. Yang kelima, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis terhadap tumbuhan. Alat dan bahan yang perlu kita gunakan dalam percobaan kali ini yaitu air, toples sebagai pengganti gelas kimia 1000 ml, corong kaca, tabung reaksi, alat penghitung, termometer, plastik jilid berwarna merah, kuning, hijau, biru, dan ungu, tanaman Hydrilla verticillata, soda kue, sendok, penggaris, benang jahit, dan stopwatch. Stopwatch saya akan menggunakan yang ada di HP. Langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu memotong 5 tangkai tanaman hidrilla kurang lebih 10 cm. Kemudian ikat tangkai atau pucuk tanaman hidrilla menjadi satu menggunakan benang jahit. Selanjutnya, isilah toples sebagai pengganti gelas kimia menggunakan air sebanyak 3/4 bagian pada toples. Langkah selanjutnya, masukkan ikatan tanaman hidrilla ke dalam corong kaca dengan posisi potongan menghadap ke atas. Selanjutnya, masukkan corong ke dalam toples. Kemudian, isi tabung reaksi menggunakan air. Selanjutnya, tutup bagian atas corong menggunakan tabung reaksi. Kemudian, isi bagian toples lainnya menggunakan sisa air. Selanjutnya, letakkan di tempat yang teduh selama 3 menit dan cek suhu menggunakan termometer. Kemudian catatlah hasil suhu di tabel pengamatan. Selanjutnya, hitung banyaknya gelembung gas yang dihasilkan oleh tanaman hidrilla selama 3 menit. Kemudian catatlah hasil akhirnya pada tabel pengamatan. Setelah itu, gantilah di tempat yang terang dan terkena sinar matahari secara langsung. Dan tambahkan setengah sendok teh soda kue, aduk supaya merata.
selama 3 menit dan amati cek suhu menggunakan termometer. Setelah itu, catatlah pada hasil pengamatan dan hitunglah banyaknya gelembung menggunakan alat penghitung. Kemudian, tambahkan plastik jilid dengan menghadap ke sinar matahari. Berhubung praktikum saya lakukan pada jam 9, maka matahari berada di sebelah timur. Kemudian, gantilah plastik percobaan secara bergantian menggunakan warna kuning, hijau, biru, dan ungu. Dan jangan lupa tetap cek suhu dan banyaknya gelembung pada setiap pergantian plastik berwarna. Setelah itu, catat pada tabel pengamatan dan dokumentasikan dengan memfoto setiap percobaan pada praktikum. Jangan lupa atur waktu selama 3 menit menggunakan stopwatch dan alat hitung, kemudian catat pada laporan hasil pengamatan. Alat dan bahan yang perlu kita gunakan pada percobaan 2 kali ini yaitu yang pertama, daun. Dalam pemilihan daun, kita usahakan menggunakan daun yang tipis dan tidak terlalu tebal. Kedua, kita menggunakan lepek, pinset, aluminium foil, air, alkohol 70%, lugol. Untuk pengganti lugol kita gunakan betadine. Selanjutnya, pipet tetes, gelas 50 dan 250 ml kita gunakan panci dan gelas biasa. Selanjutnya, penjepit, gunting, tisu, dan solasi. Langkah pertama pada percobaan kedua yang perlu kita lakukan yaitu menyiapkan daun yang menghadap ke sinar matahari. Selanjutnya, kita membungkus bagian tengah daun menggunakan aluminium foil dan rekatkan menggunakan isolasi. Tujuannya supaya aluminium foil yang direkatkan tidak terbang tertiup angin. Kita tunggu dan amati selama 1 minggu untuk percobaan. Selanjutnya, dalam pemetikan daun, usahakan pada waktu sore atau pagi sebelum matahari muncul. Baiklah, langkah selanjutnya yaitu kita perlu melepaskan aluminium foil dan isolasi pada tiap-tiap daunnya. Setelah semua daun telah kita lepaskan, kemudian kita siapkan kompor dan panci. Kemudian kita masukkan 800 ml air ke dalam panci. Kemudian nyalakan api dan tunggu hingga air mendidih. Saat kita menunggu air mendidih, kita menyiapkan alkohol dan masukkan alkohol ke dalam gelas. Langkah selanjutnya,
Rebuslah daun kurang lebih 5 menit hingga daun dirasa sudah layu. Langkah selanjutnya, tiriskan daun menggunakan pinset. Kemudian, masukkan daun ke dalam gelas yang berisi alkohol. Dan jepit gelas yang berisi alkohol menggunakan penjepit di atas air yang mendidih dalam panci yang telah digunakan sebelumnya. Usahakan gelasnya tidak menempel pada bagian bawah panci. Kurang lebih selama 3 menit. Selanjutnya, tetesi lepek dengan betadine kurang lebih 10 tetes menggunakan pipet tetes. Ambil daun yang telah direbus tadi dan letakkan di dalam lepek. Pastikan semua bagian daun terkena oleh betadine secara sempurna. Kita perlu menambahkan lagi larutan betadine supaya semua tertutup oleh betadine. Amati satu persatu daun dan terawang di bawah sinar matahari. Kemudian, catatlah pada tabel pengamatan dan lakukan dokumentasi sebelum dan sesudah ditetesi oleh Lugol. Sekian video praktikum ketiga dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.